Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di YouTube-nya Abdurrahman Official. Ya kami numpang YouTube-nya ini kan. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kita eksis. Oke, kali ini kita akan berdiskusi tentang sesuatu yang sudah kita pegang teguh sejak awal masuk kuliah, sesuatu organisasi dan atau suatu lembaga yang cukup merubah hidup kami. Mudah-mudahan pembahasan ini nantinya lebih bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, jadi di sebelah saya sudah ada, ya nggak asing lagi lah ya, udah sering lah lalu lalang Bica Medan ya, di Hai Bica Medan, dari kantor BPR sampai ke pagar, cukuplah sering kita beri sambutan yang hangat untuk Akbar. Yeay, hai. Oke, jadi apa kira-kira ini yang bisa kita ceritakan, diskusikan lah terkait dengan hal-hal yang bisa dibilang serba-serbi dalam perhayanian ini. Jadi kita sebelumnya numpang dulu di YouTube-nya Bang Dol. Ya, Nggak apa-apa ya? nggak apa-apa. Di sini ya, namanya orang tadi nggak tahu namanya. Jadi Ya oke guys, buat kalian kami cuma numpang ya kan. Apalagi saya diundang Bang Re, berarti Bang Re Bang B. Saya diundang jadi saya numpang juga. Oke, jadi sudah berapa lama ini? Kayaknya kayak interview kan Sudah berapa lama? Kalau misalnya ditanya berapa lama berarti berhaid itu dari 2015. Nah, kira-kira sepanjang 5 tahun lah. 5 tahunan ya, sepanjang apa ya namanya, perjalanan cinta Akbar dan Hai ini, apa yang menurut Akbar itu hal-hal yang masih mengganjal dalam perasaan? Kalau misalnya dibilang cinta kali berhaji, kayaknya enggak sih Bang. Enggak ya, nggak cinta ya, Enggak cinta. mau sayang aja. Iya sayang rasa memiliki pasti ada. Tapi kalau misalnya cinta, kayaknya enggak sih. Enggak ya. Kenapa nggak sampai ke tahap cinta? Karena kalau misalnya kita sudah berbicara cinta ini kan berarti ada subjek dan ada objeknya gitu kan, pasti perorangan gitu. Ini kan kita organisasi, berarti yang penting ada rasa memiliki ke organisasinya sih. Kalau misalnya rasa sayang pasti ada, tapi rasa cinta ke organisasi mungkin tidak. Berarti kan kalau yang namanya sayang, pasti kan ingin apa yang kita sayangi itu lebih maju ya. Nah, karena ketika kita ingin dia lebih maju, pasti kita juga harus bisa mengulik apa yang menjadi kekurangannya. Kira-kira apa yang selama ini bagi Akbar tuh hal yang harus diubah di tubuh organisasi ini, terutama di Medan? Nah kalau misalnya kita berbicara di organisasi ya kan Bang, khususnya berhaji yang kita jalani bersama, itu pasti sudah banyak sih yang dilalui, mulai dari 2015 Akbar ikut Maperca, kemudian langsung LK1 juga di 2015, LK2 2016, SC 2017. Jadi kalau misalnya ditanya yang dilalui, pasti banyak tahapan-tahapan yang sudah dilalui gitu kan. Nah kalau misalnya berbicara dulu dan sekarang, tentunya pasti jauh berbeda. Karena memang kalau misalnya dulu bisa dikatakan bahwasannya loyalitas kita untuk berhaji itu tinggi tanpa untuk memikirkan tanda kutipnya materi. Tetapi belakangan ini yang Akbar perhatikan malah kalau misalnya bisa dibilang kebanyakan kader-kader itu mau berorganisasi tapi lihat materinya dulu sih. Kalau menurut Akbar itu sih yang perbedaan. Berarti udah tidak ada lagi ketulusan bagi diri kader ini ya, terhadap HMI-nya ya? Bisa dibilang seperti itu. Makanya kalau misalnya Ayahanda Lapran Pane bisa menyaksikan, mungkin pasti udah nangis sih lihat kita saat ini yang menjalankan HMI tidak bisa setulus para senior dan alumni ataupun abangda dan kakakda kita pada waktu dulu. Jadi kira-kira apa penyebab permasalahannya itu dan akarnya dari mana kira-kira? Atau
ada nggak orientasi yang diberikan kepada anak-anak baru yang akan baru masuk sehingga mereka terpikir untuk menjadi seperti itu juga? Kalau misalnya ditanya seperti itu ya mungkin berbagi pengalaman aja ya kan, Ya. sharing. Karena memang Akbar pernah diamanahkan menjadi kadin pembinaan anggota HMI Cabang Medan. Yang terpenting itu gimana kita bisa merawat eksistensi dari organisasi kita, karena memang kalau misalnya kita berbicara organisasi itu ada di internalnya organisasi. Ketika memang internalnya bagus, pasti dia bermain di eksternal pun akan lebih bagus gitu. Tapi kebanyakan saat ini tidak bisa dipungkiri bahwasannya sebagian pengurus itu tidak memperdulikan lagi adanya internal, malah semua lebih asik ke eksternal. Kita nggak tahu apakah memang di eksternal ada menghasilkan sesuatu atau memang sesuatu ya kan guys, sesuatu, atau memang di internal ini dianggap tidak penting lagi gitu. Nah ini juga sih Bang, mungkin karena kita sama-sama instruktur gitu kan Bang. Abang pernah nggak sih ditanyakin sama adik-adik yang mau screening baik itu LK2, khususnya LK2 yang kan, dan SC yang mau berangkat keluar, Bang kenapa sih Bang kebanyakan senior itu berHMI-nya itu karena ada sesuatunya Bang gitu. Nah sedangkan kalau misalnya kita berbicara seperti itu, lucu nggak sih ketika ada adik-adik yang nanyain ke kita, kenapa sih Bang senior-senior kebanyakan berHMI itu lebih ke eksternalnya gitu, sedangkan internal ini kan bisa kita katakan internal itu ada banyak, salah satu kekaderan. Kekaderan itu kan jantungnya organisasi gitu. Nah karena memang Akbar basicnya juga lebih dominan ke internal organisasi, makanya sekarang miris sih Bang dengan kondisi saat ini. Kemudian yang kita jalani pasti juga kader-kader aku yakin merasakan hal yang sama dengan kita. Mungkin kalau misalnya dari Abang gimana sih pandangannya? Pernah juga dapat pertanyaan? Sebenarnya sering lah bahkan kalau dapat pertanyaan-pertanyaan kayak gitu sering, karena ya mungkin kita lihat hari ini kader-kader HMI itu sudah disorientasi. Padahal setiap LK1 salah satu materi wajibnya adalah mission HMI. Ya kan, kita melihat adanya yang namanya inputnya, ada proses pengolahan input tadi kemudian menjadi output. Dan di setiap tingkatan itu ada outputnya masing-masing. Nah, kalau kita mau melihat di tingkatan komisariat atau bisa kita bilang di tingkatan media training, perjuangannya itu apa? Perjuangannya itu adalah pembelajaran dan perekrutan, kan gitu. Nah, itulah itu yang kita anggap sebagai suatu hal yang disorientasi. Hari ini banyak ketika kenapa seseorang mau bergabung ini? Kenapa? Karena orientasinya adalah berpolitik. Mereka masuk itu berbondong-bondong untuk belajar bagaimana caranya biar memenangkan seseorang. Orang kalau sudah berpikirnya semua hal dikaitkan dengan politik, ujung-ujungnya apa? Netting terus, berpikir negatif terus terhadap seseorang. Oh itu bermain dia tuh, oh itu bermain. Padahal tidak, ya kan? Jadi sebenarnya hal-hal kayak gitu itu kalau menurut orang pribadi itu melihat daripada senior-seniornya juga. Kita lihat ya. Kalau kita mau melihat, saya selalu katakan sama ada di komisariat juga. Dari tahun 2000 sampai 2020, berapa alumni HMI yang jadi calon legislatif, yang jadi anggota dewan? Wah itu nggak terhitung. Di Medan aja ya, nggak terhitung. Ya, kan? Tapi berapa kader HMI dari tahun 2000 dan tahun 2020 yang jadi dosen? Mungkin setiap fakultas itu nggak sampai 5. Kan bahkan di kampus saya sendiri, di fakultas saya sendiri itu jarak antara dari 2000 sampai 2020 yang jadi dosen itu hanya 1. Jadi dosen yang betul-betul kader HMI. Nah artinya apa, orientasinya itu sudah sejak tertanam dalam dirinya itu adalah menjadi seorang politisi. Makanya ketika dia orientasinya menjadi seorang politisi, maka dia pasti ketika sudah selesai berHMI, dia ujung-ujungnya pasti jadi politisi. Jadi ketika di HMI pun dia bakal belajar bagaimana caranya berpolitik, bagaimana memenangkan seseorang, bagaimana bisa bertentangan dengan orang yang berbeda pendapat.
Karena memang kalau misalnya kita jalani ber-HMI sendiri, bahwasannya di pesta demokrasi di HMI sendiri, baik itu di tingkatan komisariat, itu RAK, kemudian cabang konferensi juga tidak lagi namanya yang memikirkan yang pertama itu evaluasi, kemudian proyeksi, dan yang ketiga regenerasi. Kalau misalnya di tingkatan komisariat mungkin masih lah ya kan Bang, untuk evaluasi dan proyeksi masih ada. Tetapi kalau misalnya untuk cabang belakangan ini juga kebanyakan itu langsung berpikirannya itu atau memang yang dituju itu ke regenerasinya aja gitu. Nah makanya ketika ini yang dibangun oleh teman-teman pengurus cabang kepada adik-adik komisariat, maka adik-adik komisariat ketika naik ke cabang itu juga yang akan di stimulus ke adik-adik berikutnya. Makanya buah itu kan nggak jauh jatuh dari pohonnya. Makanya bagaimana kita sebagai senior harusnya bisa mewadahi adik-adik untuk bisa berkreativitas lebih tinggi di HMI. Karena memang kalau misalnya kita berbicara internal, banyak sih Bang yang bisa kita lakuin di internal. Tetapi kebanyakan dari anak-anak HMI udah tidak lagi untuk memikirkan internal, malah lebih fokusnya ke eksternal. Iya. Jadi ibaratnya kalau dalam pedoman perkaderan, HMI itu dikatakan seperti sebuah wadah. HMI itu adalah sebuah ring. HMI itu hanya memberikan ring. Ini ringnya. Kau mau apa ya? Kau mau bertinju, kau mau main smack, itu terserah. HMI cuma menyediakan ring. Dari sekian banyak ilmu yang bisa kita ambil di HMI, kenapa hanya politiknya saja yang menonjol? Itu kan harusnya jadi pertanyaan untuk kita. Padahal HMI adalah jelas, HMI adalah berfungsi sebagai organisasi perkaderan, bukan politik. Bahkan dalam pasal 6 dikatakan kita harus bersifat independen, terlepas dari segala belenggu, kan begitu. Jadi ya ini tugas berat kita sebagai para instruktur ini untuk mempola lagi, merekonstruksikan pemikiran mereka agar lurus bagaimana yang diinginkan oleh konstitusi. Karena perkaderan yang nyata itu adalah perkaderan yang tertanam dalam konstitusi. Tapi memang kalau misalnya berbicara tentang tugas berat kita sebagai instruktur itu pasti ya kan. Tapi kan ini tidak terlepas dari kerjasama, karena kan kita di Berhai ini simbiosis mutualisme. Yeah. Jadi kalau misalnya semua saling keterkaitan itu bersinergi untuk memperbaiki, pasti bisa. Tetapi bisa nggak kira-kira menurut abang lah ya kan, sebagai senior akbar juga ya kan, bisa nggak kira-kira semua kita sinergikan? Karena memang miris sih Bang lihat teman-teman saat ini gitu, ketika ada kawan-kawan yang mau up untuk ayo kita ngejalani perkaderan, ayo kita up untuk internal, tetapi malah kayak dikesampingkan, udah nggak usah, ini ada mainan di eksternal ini. Jujur ya, walaupun sekarang kami eksternal ya kan, tapi nggak ke situ juga gitu ya kan, mohon maaf guys. Mungkin karena lebih nyamannya itu di PA daripada di kabin eksternal gitu. Gitu ya, lebih nyaman ya. Lebih nyaman. Nggak ada niat untuk pindah. Kalau rezekinya. Saingan lo nanti sama yang buat video ini. Iya. Sama yang punya YouTube ya. Enggak, yang punya YouTube insya Allah harus lebih tinggi kan. Oh iya, bisa jadi. Mungkin kalau dia jadi For the next. Iya, for the next. Dan ingat ya, untuk yang punya YouTube ini, Cak Dul, ingat kalau misalnya terpilih nanti, ingat KBP Abadkunya siapa? Nah ini contoh tadi sudah mulai bermain secara politik ya. Jadi tadi itu hanya contoh ya, contoh, Ini jangan ditiru. Trik. Jadi buat untuk teman-teman guys yang nonton ini trik. Jadi sebelum kita bagi-bagi kue di luar, udah saya sampaikan duluan. Kita bagi kue di dalam dulu. Iya, bagi kue di dalam dulu. Jadi Tapi enggak ya Bang, kidding aja kidding. Kidding aja. Tapi Kidding nanti kalau aja. di luar sih boleh lah. Ini kidding aja, tapi kalau misalnya Bang Dol nanti mau jadikan nggak apa-apa ya guys. Apa? Kita akan memberikan doa lah minimal ya kan. Doa kira peluang juga ada. Itu kan nanti lah kalau delay kan. Kalau di Oke, jadi sebenarnya permasalahan terkait dengan sinergi tadi, kalau tadi Akbar tanya bisa apa enggak, ya pasti bisa. Cuma yang payah itu adalah mau apa enggak. Ya. Karena ketika ditanya mau apa enggak, dalam mulut ya mau, tapi dalam hati membaca. Kalau aku mau, apa keuntungan buat aku?
Nah itu ketika berHMI itu sudah dibarengi dengan keinginan untuk mendapatkan sesuatu, maka dia tidak akan menjadi sebuah tujuan yang murni, yang tulus untuk berHMI itu. Berarti yang bertangkap kebanyakan kita berHMI ini karena ada keuntungan, Pak? Ya pasti mereka mikir itu. Karena kan selama ini gini, kalau kita mau melihat sebenarnya ironi juga ya, tapi ya mungkin ya penting juga gitu. Ketika kita mau menarik mahasiswa baru untuk berHMI, Maperca, yang ditempel di spanduk itu siapa? Foto-fotonya Bang Fremde, Ali Baswedan. Tujuannya apa? Agar menarik orang, oh kadang-kadang ini seperti ini gitu. Kan ya memang di satu sisi itu nggak salah, karena itu kan bagian dari promosi organisasi. Tapi kan kalau lama kelamaan orang berpikir, aku berHMI agar aku bisa seperti mereka. Walaupun nggak salah, tapi artinya itu tidak memberikan rasa ketulusan berHMI. Karena kalau kata dalam Lindrumi, level tertinggi dalam mencintai adalah ikhlas, ya kan? Jadi ketika kita ikhlas berHMI, itulah yang menunjukkan bahwa kita cinta sama HMI. Ya kan? Contohnya para instruktur ini kan ikhlas. Berarti memang pas juga mission HMI belum bisa kita dapatkan sesuai dengan isinya ya kan? Karena memang untuk tujuan HMI sendiri aja kita belum bisa, karena kan di ujung itu mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kalau misalnya anak HMI masih ada yang berpikiran untuk mendapatkan sesuatu, berarti dia tidak mengejar ridho Allah. Mengejar ridho senior, ya kan? Atau ridho siapa? Ridho mana ini? Ridho banyak. Ridho banyak. Ya itulah pokoknya ya. Jadi lumayan berat sih tugas kita semua, dari para instruktur, dari pengurus cabang, dari komisariat, termasuk kader-kader yang non-job mungkin, yang untuk menunjang proses agar orientasi berHMI ini kembali seperti sebagaimana yang diinginkan oleh konstitusi, terutama dalam pasal 4 Anggaran Dasar. Nah, sebenarnya hal yang miris juga itu ketika prosesnya itu tadi sudah menyentuh ke ranah perkaderan, training. Ketika kita mengikuti LK1, LK2, LK3, proses screening iklan. Ya kan ketika proses screeningnya tadi LK1, LK2, LK3 itu hanya sekedar formalitas, itu yang bahaya. Hari ini mungkin ya kalau di LK1 insya Allah sampai LK1 yang terakhir itu masih murni ya, nggak ada yang diprioritaskan dan nggak ada juga yang nggak ada titipan ya, sejauh ini saya pastikan itu nggak ada. Tapi kalau di LK2, nah ini banyak yang menganggap bahwasanya screening LK2 di Medan itu hanya formalitas. Karena kan gini, tradisi di Medan itu adalah ketika sudah diterima LK2, sudah dinyatakan lulus LK2 di cabang luar, wajib screening dulu di Medan, ya kan? Tapi banyak orang menganggap hal itu adalah hal yang sepele, karena formalitasnya itu kan gitu. Sebenarnya itu adalah kuncinya. Ketika kita berangkat keluar kota mengikuti LK2, kita membawa nama cabang, bukan komisariat, bukan pribadi. Apalagi kalau di Medan, mungkin kalau teman-teman yang udah LK2, kalau keluar Medan itu atau keluar Sumatera Utara atau mungkin ke Jawa, kita tuh dipanggil siapa? Abang Medan. Ya kan, mungkin kalau yang sudah LK2 tuh Abang Medan atau Kakak Medan. Jadi mereka tuh memanggil nama kita dengan nama asal kita. Kita sudah bawa nama kota, bawa nama cabang. Kalau kita screening dia hanya sekedar formalitas, maka yang malu siapa? Yang malu cabangnya dan siapa yang menginterviewnya. Ya, benar. Kan gitu. Nah, jadi penekanannya di sini itu adalah gimana caranya biar screening LK1, LK2, bahkan LK3 maupun SC itu benar-benar tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas diri si yang calon peserta kan gitu. Jadi bukan hanya sekedar formalitas lulus gitu. Ya kalau memang instruktur merasa dia nggak layak, untuk apa diluluskan kan gitu. Terutama di LK2 karena dia mau nama cabang. Tapi memang iya sih Bang, ada beberapa sih, nggak terlalu banyak waktu Akbar jadi KBPA cabang, ada adik-adik yang sudah lulus ke Jawa untuk berangkat ke LK2. Di sana dia tidak lulus screening,
dan itu kan pasti ada buat malu Iya. kita juga gitu, makanya Apalagi selaku yang men-screening ya. makanya beban sebagai instruktur pen-screening ini besar, tidak hanya untuk memberangkatkan dia, tetapi harus bisa memastikan dia lulus screening, kemudian dia lulus forum, sampai dia kembali lagi ke Medan gitu. Nah makanya buat adik-adik yang memang mau berangkat LK2, jangan menganggap bahwasannya screening itu mudah, apalagi di cabang Medan. Tidak, karena memang di cabang Medan itulah langkah awal kalian untuk berangkat ke tempat training yang kalian tuju gitu. Kebanyakan memang sebagian adik-adik sepele ya kan, Bang? Pilih. Karena mereka menganggap bahwanya screening LK1 ini, LK2 ini sama kayak LK1 lah. Padahal dari tujuan aja itu sudah beda. LK1 itu kan arahnya itu adalah ke arah afeksi. Afeksi. Sedangkan LK2 itu ke arah kognisi. Artinya apa? Sisi keilmuannya. Ketika di LK1 yang dinilai adalah keberanian Anda untuk berbicara. Tapi di LK2 yang dinilai itu adalah bobot yang bobot yang Anda bicarakan. Itu layak apa enggak. Jadi kalau hanya sekedar berani ngomong, ya ada LK1 juga bisa. Untuk apa ada LK2 kan gitu bahasanya kan. Nah makanya kalau LK2 ini sudah isinya dibicarakan. Makanya kalau misalnya mau berangkat LK2 juga harus dipersiapkan ya, Iya, Bang. Karena memang kalau misalnya bacaan bukunya juga masih terlalu sedikit, kemudian diskusinya juga jarang, bagaimana dia mau melangkah ke training, intermediate training? Iya. Karena kan memang yang diandalkan di dalam forum itu adalah intelektual dia dan isi dari kepala dia. Kalau misalnya kita LK2 nggak ada isinya, malu juga kita, Bang. Apalagi instruktur kita yang ngelola gitu kan. Oke, pertanyaan terakhir nih untuk Akbar. Pernah nggak bosan bermain ini? Ini pertanyaannya terlalu sensitif nggak ini? Bosan itu adalah hal yang wajar. Oh ya. Jadi- Tapi ntar masa sebagai instruktur ada bosannya sih, Bang? Nggak gitu? Enggak, apa itu wajar manusiawi. Kalau ditanya pernah nggak sih bosan berhain, ini tentunya pernah. Karena kalau misalnya kita sebagai manusia ya nggak usah terlalu munafik lah ya, Ya. Bang. Kalau misalnya berhain ini ditanya titik jenuh ada, titik bosan ada. Tapi kembali lagi, Bang, karena sudah nyaman, sebosan-bosannya kita paling cuman keluar bentar atau nyari udara segar, Refreshing ya? Iya, refreshing. Minimal 1 bulan lah meninggalkan dari Dunia perhijauan taman ya? hijau taman ini, baru kembali lagi. Iya. Kalau aku gitu sih. Kalau Abang pernah? Kalau abang sih pernah ya, dulu pernah, bahkan bukan sebulan sih, 8 bulan itu vakum dari kegiatan apapun yang berhubungan dengan HMI. 8 bulan, Lama juga ya? 8 bulan, ya kan? Berarti kalau 1 bulan lagi udah hamil, Iya, udah berlahir lahir, kan, ya. udah lahiran. Ya, jadi, nah 8 bulan itu vakum karena jenuh, ya kan? Tapi ketika aktif lagi, akhirnya saya sadari 8 bulan saya vakum itu adalah 8 bulan yang paling saya sesali seumur hidup. Bisa nggak itu diikuti sama kalian guys yang nonton? Bukan vakumnya yang diikuti ya? Iya, Bukan vakumnya bukan yang diikuti. vakumnya, tetapi penyesalan itu. Karena kalau misalnya kita tidak berproses, pasti ada penyesalan tersendiri. Oke, mungkin demikianlah diskusi kita pada malam hari yang berbahagia ini. Kebetulan malam ini adalah malam tahun baru, 1 Muharram ya. 1 Muharram. Ya, jadi mudah-mudahan di tahun depan kita bisa lebih lagi bermanfaat. Doanya apa ini, Bang? Doanya ya mudah-mudahan lanjut LK1 ya. Lanjut LK1. Lanjut proses Kalau pengkaderannya. doa dari aku sih, Bang, yang penting corona ini cepat selesai, Amin, pengkaderan ya Allah. Amin, segera jalan. dilaksanakan, dan kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan lancar semuanya. Amin. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, dadah.